Oke. Kemarin teman-teman sudah merangkum modul 1 mengenai akuntansi manajemen secara garis besar. Jadi kurang lebih teman-teman sudah tahu apa isi dari modul 1. Oke. Sekarang pengertian akuntansi manajemen. Jadi akuntansi manajemen ini adalah terdiri atas akuntansi sendiri dan manajemen. Apa itu akuntansi? Yaitu proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, dan pelaporan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Sedangkan manajemen adalah sekelompok individu yang bertanggung jawab atas operasi perusahaan atau organisasi. Nah, lalu apakah akuntansi manajemen? Yaitu pemanfaatan data dan informasi akuntansi yang digunakan sebagai alat bantu manajemen dalam menjalankan fungsinya. Di dalam organisasi juga ada yang disebut sistem informasi akuntansi manajemen, yaitu menghubungkan informasi dari berbagai divisi dalam organisasi. Jadi di organisasi kan ada beberapa divisi atau beberapa departemen. Nah, di situ mereka mempunyai informasi akuntansi sendiri-sendiri kan, dan mereka juga harus mengolah atau melakukan manajemen di masing-masing departemen. Dan sistem informasi ini menggabungkan seluruh informasi dari berbagai divisi atau departemen. Seperti itu. Ada juga kebutuhan informasi akuntansi manajemen. Ini dikarenakan oleh perkembangan teknologi informasi dan transportasi serta perkembangan teknologi fabrikasi. Perbandingan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Yang pertama, kita pelajari dulu kesamaannya. Keduanya digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, informasi diolah dan disajikan dari satu sumber data, yaitu akuntansi perusahaan. Kalau akuntansi keuangan untuk kepentingan keuangan, misalnya data-datanya hanya untuk keuangan saja. Kalau akuntansi manajemen untuk melakukan operasional di perusahaan, tapi informasinya ya dari informasi akuntansi itu. Sekarang perbedaannya teman-teman bisa lihat di modul, tapi saya kurang tahu halaman berapa ya, karena saya tidak ada modulnya sekarang. Ini perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Pengguna informasi, siapakah yang menggunakan akuntansi keuangan? Yaitu pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditor, dan investor. Kalau akuntansi manajemen adalah ya halamannya ya Mbak ya, Mbak Ika, halaman 1.8. Kalau akuntansi manajemen yaitu pihak internal. Jadi misalnya nih, akuntansi keuangan itu misalnya apa? Misalnya laporan keuangan neraca atau laporan laba rugi. Teman-teman sudah mempelajari itu kan ya sebelum-sebelumnya. Nah, kita atau perusahaan membuat laporan-laporan tersebut, penggunanya siapa? Untuk siapa? Untuk pihak eksternal. Jadi laporan tersebut ditunjukkan atau diberikan pada pihak eksternal. Nah, kalau akuntansi manajemen dia itu atau laporannya itu lebih kepada mengambil keputusan di dalam organisasi, jadi tidak untuk pihak eksternal. Oleh karena itu pengguna informasinya adalah manajer atau pihak internal, ya betul. Fleksibilitas pelaporan. Kalau akuntansi keuangan dibatasi oleh standar akuntansi keuangan atau SAK dan prinsip-prinsip akuntansi lainnya. Karena kalau kita membuat laporan keuangan kan harus sesuai standar cara penulisannya misalnya, terus hukum-hukumnya harus dipatuhi. Nah, kalau menggunakan atau membuat akuntansi manajemen, kita tidak dibatasi SAK. Terserah organisasinya mau membuat
laporan seperti apa atau membuat akuntansi manajemen seperti apa, selama informasi akuntansinya itu mudah dimengerti atau sesuai kebutuhan manajemen, tidak tidak mengikuti standar juga tidak apa-apa. Nah, ini mengenai fleksibilitas pelaporan dari akuntansi manajemen. Orientasi waktu, kalau akuntansi keuangan, data masa lalu, ya kan? Kalau kita membuat laporan neraca, laba rugi, semuanya kan berdasarkan data masa lalu. Kalau akuntansi manajemen, data masa lalu dan prediksi yang akan datang. Kita menggunakan data masa lalu, terus kita analisis untuk melakukan prediksi yang akan datang. Ini mengenai akuntansi manajemen. Pengaruh yang ditimbulkan, akuntansi keuangan itu informasi dan laporan akan berpengaruh pada pandangan pihak luar terhadap kondisi finansial atau keuangan perusahaan. Sedangkan kalau akuntansi manajemen, informasi dan laporannya berpengaruh pada perilaku manajemen dan pengambilan keputusan. Nah, laporannya itu ini sudah jelas ya. Kalau yang keuangan untuk pihak luar itu akan melihat organisasi atau perusahaan kita itu seperti apa. Kalau manajemen, ya informasinya untuk manajemen itu sendiri. Bagaimana menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan. Itu entitas pelaporan, kemudian pelaporan data, terus jangka waktu pelaporan. Ini kurang bervariasi karena kalau akuntansi keuangan, neraca kan neraca kan harus per 31 Desember. Kemudian laba rugi juga setahun. Terus misalnya lagi laporan yang lainnya kan ada waktu-waktunya, jadi kurang bervariasi lah. Kalau akuntansi manajemen itu bervariasi. Kalau manajemen lagi butuh laporan itu atau lagi butuh informasi mengenai suatu akuntansi, mengenai kondisi keuangan tertentu, ya tinggal dibuat saja. Nah, ini disebut akuntansi manajemen. Isi laporan, kemudian ada hubungan dengan disiplin ilmu. Kalau akuntansi keuangan itu kurang, karena biasanya kalau kita membuat laporan keuangan, ya itu saja, maksudnya ilmu yang digunakan untuk membuat laporan itu hanya berkaitan dengan akuntansi keuangan. Nah, kalau akuntansi manajemen, selain kita dari akuntansi keuangan, kita juga kan tadi ceritanya kita ingin memprediksi masa depan kondisi keuangan perusahaan seperti apa. Lah, kalau untuk memprediksi kita harus menguasai ilmu lain, misalnya nanti pasar kayak apa, terus konsumen maunya seperti apa. Nah, itu kan kita harus mempelajari disiplin ilmu lain. Nah, terus ada ketepatan, karena kita sesuai dengan standar, harus mengikuti ini dan itu. Akuntansi keuangan ketepatannya tinggi, sedangkan akuntansi manajemen ketepatannya kurang. Seperti itu. Nah, ini perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jelas ya, teman-teman? Saya lanjutkan. Oke. Peranan akuntansi manajemen yaitu untuk penentu kos produksi. Ini salah satunya. Terus ada perencanaan dan pengendalian. Kita saat kita jika berada di perusahaan, pertama kita akan membuat anggaran. Anggaran itu nanti di mata kuliah penganggaran besok kita akan bicara lebih lanjut mengenai penganggaran. Anggaran itu rencana keuangan yang akan dibelanjakan nantinya. Terus kita bandingkan dengan realisasi. Nah, kita ada rencana, terus kita bandingkan dengan realisasi. Jika ada selisih, nah itu kita analisis apakah selisihnya itu termasuk menguntungkan atau masih bisa diterima atau enggak. Nah, ini nanti jadinya adalah pengendalian. Ini termasuk dalam akuntansi manajemen.
Kemudian akuntansi manajemen juga digunakan untuk pengambilan